Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Ayu Kudzaifah dari kelas KB 2018 dengan NIM terakhir 061. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah Biokimia 2. Yang pertama, pendahuluan. Setiap sel di dalam suatu organisme mengandung DNA atau genetik yang sama. Nah, setiap sel yang menyusun jaringan organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, kulit, otak itu memiliki sel DNA yang sama di nukleusnya. Jadi dari penjelasan tersebut dapat dikatakan setiap sel dalam suatu organisme menyimpan informasi dan mengkode semua protein dan RNA yang diperlukan dalam kehidupan. Tetapi pada kenyataannya sel-sel tersebut memproduksi protein-protein yang berbeda satu sama lain. Contohnya, sel hemoglobin ini hanya dapat disintesis di dalam sel retikulosit. Nah, berikut adalah gambaran dari sel hemoglobin. Selain sel retikulosit tidak dapat mensintesis sel darah merah ini. Hal ini disebabkan karena pengaturan ekspresi gen dalam suatu organisme. Apa sih ekspresi gen? Nah, ekspresi gen merupakan sarana bagi sel untuk mengontrol struktur dan fungsi serta dasar diferensiasi sel, morfogenesis, fleksibilitas, dan adaptabilitas masing-masing organisme. Nah, berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada materi genetik. Yang kedua, replikasi DNA. Dan yang ketiga, ekspresi gen. Pertama, materi genetik. Materi genetik itu apa sih? Yaitu bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Nah, bahan-bahan dan materi ini itu sangat penting untuk memelihara dan menentukan struktur dan sifat sel. Dan tentunya juga menentukan sifat dan struktur setiap makhluk hidup. Informasi genetik sendiri itu tersimpan di dalam suatu molekul DNA. Nah, keseluruhan informasi genetik yang ada di tubuh makhluk hidup itu disebut genom. Nah, sekarang molekul DNA itu tersusun dari puluhan ribu gen, dan setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Dogma sentral, proses perubahan gen dari DNA menjadi protein. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, DNA yang sudah direplikasi akan mengalami transkripsi oleh enzim RNA polimerase menjadi urutan RNA. Nah, urutan RNA ini akan keluar menuju sitoplasma yang kemudian informasinya akan diubah oleh ribosom menjadi protein. Proses itu disebut translasi, di mana 3 pbRNA yang disebut kodon akan diterjemahkan menjadi satu asam amino. Nah, rantai asam amino tersebut akan membentuk polipeptida, sehingga polipeptida tersebut akan menjadi protein. Untuk bahasan yang kedua yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi pada makhluk hidup yang memiliki DNA lalu mereplikasikan DNA genom induk menjadi DNA genom turunan. Nah, selanjutnya DNA adalah asam nukleat, yaitu polimer dari nukleotida. Nah, nukleotida sendiri adalah senyawa yang tersusun oleh 3 komponen, yaitu residu gula pentosa,
residu basa nitrogen, dan residu fosfat. Dapat dilihat gambar dari struktur DNA. Nah, terdapat dua untai polinukleotida yang terpilin secara antiparalel lalu membentuk untai ganda atau double helix. Nah, untai ganda ini terikat satu sama lain oleh ikatan-ikatan hidrogen yang terbentuk antar basa-basa nitrogen pada suatu untai dengan basa-basa nitrogen pada untai lain yang saling berkomplementer. Nah, ikatan hidrogen antar basa komplementer inilah yang dapat menstabilkan struktur double helix dari molekul DNA. Untuk basa nitrogen bisa merupakan basa purin atau basa pirimidin. Untuk basa pirimidin terdiri dari sitosin dengan lambang C, timin dengan lambang T, dan urasil dengan lambang U. Untuk basa purin terdiri dari adenin dengan lambang A dan guanin dengan lambang G. Model replikasi DNA. Yang pertama adalah model semi-konservatif yang dikemukakan oleh Watson and Crick, di mana setiap model untaian ganda DNA anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang kedua adalah model konservatif, di mana molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang ketiga adalah model dispersif, di mana molekul DNA induk mengalami fragmentasi atau terputus-putus dahulu sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama yang berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Pembuktian replikasi semi-konservatif. Nah, replikasi semi-konservatif yang diajukan oleh Watson and Crick dibuktikan kebenarannya oleh Michelson dan Stahl pada tahun 1958. Percobaannya dengan menumbuhkan bakteri E. coli pada medium nitrogen, yaitu isotop 15N, selama beberapa generasi. Lalu, bakteri tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam medium yang lebih ringan, yaitu nitrogen 14N. Selanjutnya, bakteri yang dihasilkan di medium 14N ini diultrasentrifugasi gradien CSCl untuk menentukan densitas molekul DNA-nya. Hasil pengukurannya memperlihatkan pada generasi pertama dihasilkan densitas molekul hibrid, yaitu densitas yang dihasilkan gabungan molekul DNA yang mengandung 14N dan 15N. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Di generasi pertama terdapat dua untaian dengan berbeda warna. Nah, itu menandakan dari DNA 14N dan 15N. Selanjutnya, untuk generasi kedua dihasilkan dua molekul hibrid dan dua molekul yang densitasnya lebih rendah dari molekul hibrid. Nah, ini membuktikan bahwa replikasi semi-konservatif yang diajukan oleh Watson and Crick adalah benar. Replikasi DNA. Yang pertama, helikase akan membuka DNA dengan memutus ikatan hidrogen pada garpu replikasi. Pada gambar, helikase akan ditunjukkan pada bulat yang berwarna kuning. Selanjutnya yang kedua, topoisomerase akan bergerak agar dapat melepaskan DNA sehingga tidak berbelit-belit. Nah, topoisomerase ini adalah protein dengan bentuk cincin yang memastikan DNA tetap dalam struktur bergelung. Pada gambar di bawah ini, topoisomerase adalah cincin yang berwarna biru ini. Tahapan yang ketiga yaitu protein pengikat untai tunggal akan menahan kedua untaian DNA agar berpisah. Nah,
Protein pengikat untai tunggal ini ditunjukkan pada lingkaran yang berwarna merah muda. Selanjutnya, polimerase akan menambahkan primer RNA di beberapa tempat pada akhir 3 aksen untai DNA dan membuat sisi 5 aksen pada untai DNA baru. DNA polimerase 3 akan menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen di akhir untai DNA. Nah, penambahan ini hanya dapat dilakukan pada ujung 3 aksen. Bisa dilihat pada gambar fragmen yang berwarna kuning atau untai DNA yang berwarna kuning disebut lagging strand atau bisa disebut juga fragmen Okazaki. Selanjutnya, DNA polimerase 1 menghilangkan RNA dan menambahkan nukleotida DNA komplementer. Nah, DNA polimerase di sini itu belum menyambungkan nukleotida DNA yang baru dengan nukleotida DNA yang lama dari DNA polimerase 3. Terakhir, ligase akan menyambungkan celah antara untai DNA. Dapat dilihat pada gambar, ligase ditunjukkan pada kotak berwarna merah muda. Ekspresi gen. Pengertiannya, proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa produk gen. Nah, perlu diingat lagi, informasi genetik ini tersimpan dalam molekul DNA. Selanjutnya, produk gen. Produk gen terdiri dari protein dan senyawa RNA fungsional yang tidak digunakan untuk mengkode protein, seperti tRNA, rRNA, dan snRNA. Yang ketiga, yaitu proses. Maksudnya, proses untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimiliki suatu gen. Yang pertama yaitu ada transkripsi dan translasi yang akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah proses transkripsi. Proses transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untaian DNA. Fungsinya untuk mensintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi transkripsi, elongasi untai DNA, dan terminasi transkripsi. Berikut adalah gambaran proses transkripsi. Nah, sebelumnya perlu diketahui arah perakitan nukleotida RNA itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Proses pertama yaitu inisiasi transkripsi itu pada saat RNA polimerase 3 itu mulai menempel pada DNA. Selanjutnya proses elongasi untai DNA. Nah, RNA polimerase 3 itu akan mulai berjalan ke sepanjang DNA cetakan sehingga untai double helix pada DNA cetakan itu akan mulai terbuka secara berurutan 10-20 basa nitrogen. Yang terakhir yaitu proses terminasi transkripsi. Akhir dari proses transkripsi ini akan berhenti pada saat RNA polimerase 3 itu mentransfer suatu urutan DNA terminator. Translasi. Proses sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dikode pada suatu mRNA. Nah, tujuannya translasi adalah
menerjemahkan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Pada translasi terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi translasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi translasi. Pelekatan ribosom pada kodon inisiasi di ujung 5 aksen berupa AUG yang berfungsi sebagai sinyal. Selanjutnya, tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAC membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Yang kedua adalah elongasi. Asam-asam amino akan ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama hingga terbentuk rantai polipeptida yang lengkap. Nah, pada tahap elongasi terdapat 3 tahap: pengenalan kodon, pembentukan ikatan peptida, dan translokasi. Tahap yang ketiga yaitu terminasi translasi. Elongasi akan berakhir setelah kodon stop sampai di tempat A pada ribosom. Polipeptida akan dilepaskan dari ribosom dan kedua subunit ribosom dan komponen lainnya akan terdisosiasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.